Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Heriani dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan membuat video tentang anak usia dini dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Yang pertama, ada klasifikasi. Ketunarunguan menurut Boothroyd dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat kehilangan pendengaran yang dialami. Dikelompokkan menjadi 5. Kelompok pertama, kehilangan 15-30 dB. Mild hearing losses atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Kelompok kedua, kehilangan 31-55 dB. Moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Kelompok ketiga, kehilangan 56-70 dB. Severe hearing losses atau ketunarunguan berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kelompok keempat, kehilangan 71-90 dB. Profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 91 dB. Total hearing losses atau ketunarunguan total, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Klasifikasi ketunarunguan berdasarkan saat terjadinya kehilangan pendengaran. Yang pertama, ketunarunguan bawaan. Artinya, ketika lahir, anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, ketunarunguan setelah lahir. Artinya, terjadi tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Selanjutnya, berdasarkan tempat kerusakan pada telinga. Yang pertama, kerusakan pada telinga bagian luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga yang disebut tuli konduktif. Yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara yang disebut tuli sensoris. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa, yang pertama ada tuli prabahasa atau prelingually adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Usianya dari mulai 1 tahun 6 bulan. Artinya, anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya. Namun, belum membentuk sistem lambang. Yang kedua, tuli purna bahasa atau postlingually adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu setelah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Yang kedua ada penyebab ketunarunguan. Faktor internal diri anak. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor campak Jerman atau rubella. Yang ketiga, keracunan darah atau toksaminia. Yang kedua, faktor eksternal diri anak. Yang pertama, mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Yang kedua, meningitis atau radang plafon otak. Yang ketiga, radang telinga bagian tengah atau otitis media pada anak. Yang keempat, kecelakaan. Yang ketiga ada identitas. Berikut pemaparan beberapa aspek perkembangan pada anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, perkembangan kognitif anak tunarungu. Vygotsky tahun 1996 bahwa bahasa dapat digunakan untuk berpikir dan pikiran dapat direfleksikan dalam bahasa. Oleh karena itu, perkembangan kognitif pada anak tunarungu ditandai dengan keterlambatan perkembangan yang disebabkan terganggunya kemampuan berbahasa mereka. Yang kedua, perkembangan motorik anak tunarungu. Secara perkembangan motorik dan fisik anak tunarungu tidak jauh berbeda dengan anak mendengar pada umumnya. Yang membedakan adalah pada pendengaran yang mengalami kerusakan sehingga mengalami ketidakmampuan mendengar bunyi atau suara manusia. Secara fisik, saat berjalan lebih condong ke kiri atau ke kanan, tergantung pada telinga mana yang masih berfungsi dengan baik. Yang C, perkembangan emosi anak tunarungu.
Fungsi emosi diartikan sebagai persepsi seorang tentang dirinya, dan fungsi sosial merupakan persepsi tentang hubungan dirinya dengan orang lain dalam situasi sosial. Menurut Boothroyd tahun 1982. Yang D. Perkembangan sosial anak tunarungu. Menurut Wooden tahun 1971 dan Meadow tahun 1980, dalam Gunawan dan Yuwati tahun 2000 mengemukakan beberapa ciri atau sifat yang sering ditemukan pada anak tunarungu dalam kehidupan sosial sehari-hari adalah: yang pertama, sifat egosentris yang lebih besar daripada anak mendengar. Yang kedua, memiliki sifat impulsif. Yang ketiga, sifat kaku atau rigidity. Yang keempat, sifat lekas marah atau tersinggung. Yang kelima, perasaan ragu-ragu dan khawatir. Yang E, perkembangan kepribadian anak tunarungu. Kepercayaan diri anak tunarungu sejak lahir lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang setelah lahir. Mereka terbiasa dengan kondisi yang tidak mendengar dan sudah banyak belajar dari lingkungan yang setiap saat memberikan dukungan positif atas hambatan yang dialaminya. Anak tunarungu yang setelah lahir lebih mengalami kepribadian yang tidak stabil atau kurang siap menerima hambatan yang dialaminya. Dukungan dan motivasi sangat diperlukan agar mereka bisa menerima keadaan dirinya yang sekarang sehingga kepribadian dan kepercayaan dirinya kembali pulih. Yang keempat, ada program kebutuhan khusus. Yang pertama, berbicaralah dengan jelas dengan posisi tepat di hadapan anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Jangan dari belakang atau samping ya. Yang kedua, pahami sebelah mana fungsi pendengaran yang masih berfungsi dengan lebih baik dan ucapkan secara perlahan. Bila perlu, diulangi. Yang ketiga, posisikan gerak bibir terlihat oleh mata anak. Yang keempat, mintalah anak usia dini dengan kebutuhan khusus mengulang ucapan dan yakinkan bahwa mereka bisa melakukannya. Yang kelima, gunakan kalimat yang sederhana sehingga dipahami oleh anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Yang kelima, ada strategi dan langkah pelaksanaan. Yang pertama, posisikan duduk anak usia dini dengan kebutuhan khusus hambatan pendengaran pada bangku paling depan atau dekat dengan sumber kegiatan, tidak terhalang oleh siapapun. Sebaiknya setting tempat duduk setengah lingkaran atau huruf U. Yang kedua, bantu anak usia dini belajar dengan benda-benda konkret yang diberi nama bendanya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Yang ketiga, buat media visual sebagai alat bantu pembelajaran sesuai kegiatan. Yang keempat, saat menjelaskan, posisi guru berada di depan kelas dan tidak stabil berjalan. Upayakan agar anak usia dini dapat melihat mulut guru dan artikulasi harus jelas. Yang kelima, saat menjelaskan hal yang abstrak harus dikontraskan dengan lawannya. Yang keenam, gunakan tulisan tegak bersambung saat menuliskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketujuh, gunakan penerapan yang baik di dalam kelas. Misalnya posisi anak usia dini dengan kebutuhan khusus hambatan pendengaran lebih dekat dengan sumber cahaya agar mulut guru dalam percakapan mudah terlihat. Yang kedelapan, lakukan percakapan dengan anak usia dini kebutuhan khusus hambatan pendengaran di mana saja, kapan saja, dan sesering mungkin. Yang kesembilan, gunakan bahasa tubuh atau mimik wajah atau gestur sebagai penguat percakapan yang dilakukan. Yang ke-10, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, ekspresif, dan seritmis mungkin. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.